Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Widiasya. Jadi di video kali ini tentu kalian udah baca deskripsi judul ya, kalau aku akan bahas tentang jenjang PAUD yang masih mengadakan sistem ranking atau peringkat. Nah, apa sih akibatnya gitu ya? Nah, ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, apa sih akibatnya gitu ya. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran, stay tune sampai akhir. Kemudian ada alternatifnya nih, selain kita menerapkan ranking, sebaiknya tidak ada. Dan apa nih alternatifnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi teman-temanku semuanya gitu ya, untuk kalian guru gitu ya, kenapa aku angkat topik kali ini tentang sistem ranking pada jenjang PAUD gitu. Nah, sebaiknya gitu ya, sistem ranking ataupun peringkat ini ditiadakan aja gitu. Kenapa gitu ya? Nah, ini banyak akibatnya gitu ya, banyak sisi negatifnya menurut saya gitu. Nah, jadi kenapa demikian gitu? Bukannya gimana ya, sistem ranking pada jenjang PAUD, ketahuilah bahwa jenjang PAUD ini lebih menekankan pada karakter anak ya, bukan pada segi kognitifnya aja gitu. Nah, orang tua adanya sistem ranking dan peringkat ini, mereka akan beranggapan bahwa anak saya pintar gitu ya, dalam yang mereka pandang, yang dalam perspektif mereka adalah hanya kognitifnya saja. Tapi lebih dari itu semuanya adalah diperhatikan gitu ya, kognitif, afektif, dan psikomotor mereka itu diperhatikan gitu. Tapi kebanyakan orang tua itu nggak tahu akan hal ini. Oke lah untuk yang tahu, bagaimana yang nggak tahu gitu ya. Nah, jadi dengan adanya sistem ranking ini pada jenjang PAUD ini sangat-sangat gimana gitu, racu dan nggak enak aja gitu. Nah, akibat yang pertama adalah diskriminasi antara siswa satu dengan siswa lainnya. Nggak hanya diskriminasi bagi siswanya aja gitu ya, dan bagi orang tuanya pun akan diskriminasi sana sini gitu. Kasihan untuk orang tua yang nggak dapet gitu ya. Nah, jadi tidak hanya itu aja gitu. Nah, pengalaman saya gitu ya, anaknya ini jadi nggak semangat gitu ya. Karena apa? Karena orang tuanya ini anaknya nggak dapat ranking, kemudian anaknya dimarahin habis-habisan gitu ya. Dimarahinnya dengan cara yang nggak wajar juga gitu, di depan teman-teman lainnya gitu ya, di depan orang tua lainnya. Wahai bunda, wahai mama, wahai ibu, anak anda itu juga punya perasaan dan sensitivitas rasa gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini aja udah nggak wajar gitu ya, dan itu terjadi pada siswanya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah terjadi pada orang tuanya. Karena anaknya nggak dapat ranking, jadi orang tuanya nggak tegur sapa lagi. Karena apa? Karena iri anak si A mendapatkan ranking, anak si B nggak mendapatkan ranking. Kemudian tingkatan rankingnya itu juga membuat orang tua itu juga bisa cekcok gitu ya. Anak saya ranking 1, anak dia kok nggak pinter, ini kok bisa ranking ini gitu ya. Anak saya itu lebih pinter kok, rankingnya ranking 5 gitu, harusnya ranking 1 gitu, harusnya peringkat 1 gitu. Akhirnya apa? Bahkan ada yang sampai sindir menyindir gitu, dan ini saya alami tersendiri gitu ya. Nah, jadi mulai dari hal itu, jadi saya aduh gitu. Ternyata orang tua itu lebih mengutamakan kognitif anak ketimbang perkembangan sikapnya gitu, perkembangan karakternya gitu. Anak saya udah bisa apa, anak saya udah mengerti belum yang namanya mandiri, anak saya udah tahu belum apa itu artinya tanggung jawab, anak saya udah mengerti belum gitu ya apa artinya percaya diri gitu. Nah, di sini orang tua itu tidak menekankan pada poin-poin penting karakter anak gitu ya, lebih kepada kognitif gitu.
gitu. Yang penting anak saya bisa nulis, membaca, berhitung, udah itu aja udah cukup. Wahai bunda-bunda semuanya, para mama gitu ya, anak Anda itu membentuk karakter itu tidak semudah yang kalian pikirkan gitu. Kalau nggak dari sekarang, itu kapan lagi gitu ya. Nah, jadi itulah gunanya adanya sekolah gitu. Jadi apa yang didapatkan dari sekolah itu tentu akan bermanfaat juga untuk lingkungan selanjutnya. Tapi tidak memungkiri bahwa lingkungan keluarga itu adalah hal yang paling penting bagi pendidikan anak gitu ya. Orang tuanya aja seperti ini, gimana anaknya gitu ya. Nah, jadi banyak orang tua yang berpatokan pada peringkat ya teman-teman. Jadi ini nggak bagus gitu, timbulnya adalah kekecewaan, kemudian diskriminasi sana sini. Anak aja belum mengerti nih apa sih itu ranking, apa sih itu peringkat. Tapi orang tuanya yang udah ngotot banget anaknya harus dapat ranking gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman semuanya ada alternatif lain gitu ya. Alternatif lain untuk memberikan reward kepada anak itu secara menyeluruh, adil dan merata gitu. Apa gitu ya. Nah, jadi misalkan kita lebih memberikan sebuah kategori gitu. Kategorinya apa? Misalkan anaknya ceria nih, terceria, kemudian terbahagia, kemudian teriang, kemudian terasik gitu ya. Nah, banyak kategori ter untuk anak, dan ini alternatifnya, dan ini juga seru gitu. Jadi anaknya punya ciri khas tersendiri gitu, dibagi aja gitu anaknya. Jadi anak itu kadang lebih menyukai dengan yang namanya hadiah kan. Kemudian orang tua juga gitu kan. Nah, jadi ini diberikan secara merata, kategori anaknya itu disusun gitu ya. Nanti ketika di akhir semester disusun nih anaknya dominannya di mana gitu ya, terkreatif misalkan. Oh, berarti nanti ketika bagi rapor gitu, laporan hasil belajar mereka, oh nanti ada pembagian, bunda-bunda nanti akan ada pembagian kategori ter gitu ya, atau terbanyak bintang gitu ya, terfavorit. Nah, ini bisa kalian berikan kepada setiap siswa-siswa kalian gitu. Nah, jadi mereka merasa senang, baik orang tua maupun anak itu merasa benar-benar diapresiasi gitu ya. Nah, jadi dengan adanya ter ini menghindari diskriminasi sana sini gitu ya, menghindari nantinya kejadian-kejadian hal yang tidak diinginkan itu terjadi, karena cukup saya sendiri yang mengalami itu gimana ya. Nah, jadi sejak saat itu tidak diadakan lagi yang namanya peringkat ataupun ranking, dan saya pernah pelatihan itu juga tidak boleh pada jenjang PAUD itu diadakan yang namanya ranking atau peringkat gitu ya, belum saatnya gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa nih ditambah gitu sebuah bingkisan kecil, atau anak-anak itu nggak butuh hadiah yang banyak, yang penting mereka udah megang aja sebuah bingkisan itu udah seneng gitu ya. Nah, ini dibagi secara merata dan secara adil, ini akan lebih baik dan kesannya juga lebih kalian apresiasi sekolah kepada anak-anak itu udah ada gitu ya. Contoh aja misalkan buku satu ataupun sebuah piagam katakanlah gitu ya. Nah, jadi nggak berat kok sekolah untuk mengadakan hal ini gitu ya, demi kebaikan anak-anak, orang tua, dan juga nama baik lembaga gitu ya. Nah, jadi teman-temanku semuanya, masihkah sekolah kalian mengadakan sistem ranking dan peringkat? Sebaiknya tidak adakan gitu ya. Tapi balik-balik itu hak sekolah masing-masing, tapi sebaiknya menurut saya itu tidak diadakan saja gitu ya, karena menghindari kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi cukup sekian penjelasan di video kali ini ya, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada pertanyaan. Silahkan kalian tulis ataupun kalian ketik di kolom komentar, nanti aku akan jawab di next video berikutnya. Nah, jadi sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.